Halo teman-temanku dimanapun kalian berada, ketemu lagi nih kita di channel Belajar Bareng Monica. Oke teman-teman, banyak dari antara kita nih yang minta untuk dibuatin video tentang perbedaan bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan juga cinta tanah air. Yang katanya nih teman-teman, banyak keluar di tes CPNS tahun 2021 ini. Nah teman-teman, di sini aku udah coba buatkan nih teman-teman ya, materi yang aku ambil dari salah satu media yaitu Portal Sulut yang diposting belum lama ini. Kemudian media lainnya seperti CPNS Indonesia. Nah teman-teman, memang nih seringkali kita sulit ya membedakan antara bela negara dengan patriotisme, kemudian nasionalisme dengan cinta tanah air. Ya, kadang kita bingung nih. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama lagi ya, kita coba bahas nih, oke? Pertama kita bedakan nih teman-teman ya, antara bela negara dengan patriotisme, oke? Nah untuk bela negara sendiri artinya adalah sikap dan tindakan semua orang sesuai kewajibannya, berdasarkan profesi, wewenang, dan juga status ya, untuk mendukung tujuan negara. Ingat teman-teman, ini yang aku bold, ini merupakan kata kuncinya. Ya, sekarang kita lihat nih contohnya apa sih Kak? Oke, bela negara ini terbagi menjadi dua nih teman-teman, secara fisik dan juga non-fisik ya. Secara fisik, misalkan angkat senjata seperti yang dilakukan oleh TNI. Ya, karena kan kita tahu teman-teman, TNI ini sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ya, karena memang sudah profesinya nih untuk melindungi, untuk memelihara keutuhan. Jadi semisal suatu saat, suatu ketika nih, terjadi hal-hal yang mengancam keutuhan negara kita. Nah, TNI misalkan melakukan angkat senjata. Nah, ini merupakan salah satu contoh perwujudan dari bela negara. Ya, teman-teman. Kemudian sekarang nih, untuk yang non-fisik ya. Contohnya ini adalah atlet nih, ketika menjuarai kompetisi. Ya, teman-teman. Dan sekarang memang banyakan yang dilakukan secara non-fisik nih, teman-teman. Ya. Contohnya apa lagi teman-teman? Nah, kalau misalkan nih teman-teman melakukan bayar pajak, ya itu juga merupakan contoh dari bela negara. Kita lanjut sekarang ke patriotisme. Nah, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya, melebihi kewajibannya atau wewenang. Nah, di sini ada unsur pengorbanan. Ya, teman-teman, bedanya kalau bela negara itu kan memang sudah profesinya, ya. Kalau untuk patriotisme ini ada unsur pengorbanan nih, teman-teman, melebihi dari kewajiban atau wewenangnya. Ya, kita lihat teman-teman contohnya apa sih? Nah, ini contohnya teman-teman. Pemenang nasional pembaca Al-Quran membuat masjid agar warga sekitar desa A dapat beribadah dengan baik. Ya, jadi kan si pembaca Al-Quran ini misalkan dapat uang tunai ya, misalkan dari hasil menang lombanya gitu. Tapi dia gunakan uang itu untuk membangun masjid nih, karena dia tahu warga di sekitar desa A itu tempat ibadahnya masih kurang layak gitu. Nah, itu kan merupakan ada unsur pengorbanan nih yang dilakukan oleh si pemenang nasional pembaca Al-Quran ini, teman-teman, ya. Maka di sini dia sudah mencerminkan sikap patriotisme, ya, patriotisme terhadap warga sekitar desa A. Nah, sekarang kita lihat nih perbedaan antara nasionalisme dengan cinta tanah air, ya. Nah, untuk nasionalisme artinya adalah kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan bangsa dan negara, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Sederhananya, nasionalisme adalah sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negara, ya. Nah, ingat kata kuncinya di sini adalah identitas negara ya, teman-teman. Oke, untuk cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, sederhananya apa sih, Kak? Sederhananya yaitu bentuk kecintaan oleh warga negara untuk negaranya. Nah, di sini di luar identitas negara, ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat nih, coba contohnya apa sih untuk nasionalisme? Nah, ini dia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi kan teman-teman tahu nih, lagu Indonesia Raya merupakan salah satu identitas negara kita. Ya,
Sedangkan untuk yang cinta tanah air, contohnya, nah ini dia, menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri, ya. Nah, sedikit cerita nih teman-teman, waktu pas aku SMA ya, aku menjadi perwakilan untuk mengikuti semacam studi banding gitu teman-teman ya, ke Singapura sih teman-teman, nggak begitu jauh. Nah, tapi pas ketika di pesawat, itu aku sempet nangis karena apa ya, karena aku berpikir, "Aduh aku bakal balik lagi nggak sih ke sini?" Gitu, "Bakal balik lagi nggak sih ke tanah air aku ini?" Gitu teman-teman. Nah itu sebenarnya juga merupakan salah satu perwujudan dari cinta tanah air yang aku pribadi miliki. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita lihat nih. Mungkin teman-teman masih penasaran ya, identitas negara kita, negara Indonesia itu ada apa aja sih ya? Nah, ini dia teman-teman. Identitas negara Indonesia. Yang pertama itu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini ada di pasal berapa sih teman-teman? Aku coba mau kaitkan ya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di pasal berapa teman-teman? Oke, di pasal 36 ya. Ingat baik-baik ya teman-teman, siapa tahu keluar nih ya. Kemudian untuk yang bendera negara ya, merah putih. Ini ada di pasal 35. Oke. Kemudian untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini ada di pasal 36B ya. Untuk lambang negara Garuda Pancasila. Pasal berapa teman-teman? Ayo coba. Nah, ini dia pasal 36A ya. Kemudian semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini satu pasal nih dengan lambang negara ya, yaitu pasal 36A juga. Oke, untuk dasar falsafah negara kita yaitu Pancasila. Untuk konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk bentuk negara ya, Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal berapa teman-teman? Pasal 1 ayat 1 ya, tentang negara kesatuan. Oke, konsepsi wawasan Nusantara. Nah, ini ada di pasal 25A ya teman-teman, tentang wilayah negara ya. Di mana di situ dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berciri Nusantara ya, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar. Oke, yang terakhir nih, kebudayaan daerah teman-teman ya. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, ini ada di pasal 32 ya. Di situ juga ada membahas tentang bahasa daerah, teman-teman. Oke, ini jangan lupa teman-teman mungkin bisa screenshot. Jadi kalau ada soal yang membahas tentang identitas negara Indonesia, ini masuknya ke nasionalisme. Ya, teman-teman? Oke, tadi kita udah bahas nih teman-teman ya, perbedaan antara bela negara dengan patriotisme, kemudian nasionalisme, dan juga cinta tanah air. Nah, sekarang saatnya kita coba nih teman-teman latihan soal. Oke teman-teman, kita lihat ya. Kita semua harus bangga menggunakan produk lokal di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk aktivitas kebugaran tubuh seperti bersepeda. Tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Kembali Bersepeda untuk Indonesia Sehat dan Maju yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan pada Minggu 17 Januari 2021. Oke? Hadir secara virtual, Menko Luhut ikut serta memeriahkan acara bersepeda sekaligus pameran produk sepeda lokal yang dilaksanakan secara daring dan luring di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021. Pertanyaannya nih teman-teman, sikap yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini dilakukan agar dalam masyarakat tumbuh sikap. Oke, di sini ada kata kunci nih teman-teman ya, menggunakan produk lokal ya, termasuk untuk aktivitas kebugaran tubuh seperti bersepeda ya. Nah, berarti ini merupakan sikap apa teman-teman? Sikap cinta tanah air ya. Kita lihat nih. Nah teman-teman, coba nih kita lihat lagi ya arti dari cinta tanah air ya. Cinta tanah air adalah cara berpikir bersikap dengan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia ya. Bentuk kecintaan oleh warga negara untuk negaranya. Di luar identitas negara ya. Di sini nggak ada nih teman-teman membahas tentang identitas negara ya.
Nah, tadi aku juga udah katakan ya ke teman-teman kalau misalkan bangga memakai produk asli buatan Indonesia itu merupakan salah satu perwujudan dari cinta tanah air. Oke, teman-teman? Jadi, menggunakan produk lokal ya yang digaungkan nih oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini dalam rangka agar masyarakat tumbuh sikap cinta tanah air. Oke? Nah, sekarang kita lihat teman-teman ke soal yang kedua. Pada pertandingan All England, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom, Aldo Kaligis, mengatakan ratusan WNI, terutama pelajar di Britania Raya, memenuhi arena untuk menyaksikan pertandingan dan mendukung timnas RI. Walau Priven dan Debbie kalah, semangat pendukung timnas tanah air tak surut untuk memberi dukungan bagi Tantowi Liliana agar masuk final. Selain menggunakan pakaian berwarna senada merah putih, pendukung Indonesia juga menyanyikan lagu dan membentangkan bendera kebangsaan untuk menyemangati timnas. Pendukung juga meneriakan yel-yel dan diiringi angklung untuk mengurangi ketegangan yang dirasakan tidak hanya pemain namun pula para supporter. Hal yang dilakukan oleh para supporter menunjukkan sikap. Nah, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Ya. Tadi kan kita udah bahas nih beda cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Nah, menurut teman-teman jawabannya yang mana nih teman-teman? Oke, pasti teman-teman udah ada jawaban nih dalam hati teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau dilihat ada kata kuncinya nih teman-teman ya. Di sini nih. Pakaian berwarna senada merah putih, kemudian lagu, dan membentangkan bendera kebangsaan ya. Nah, teman-teman, ini merupakan identitas nasional kita. Oke. Nah, ketika ada soal yang berhubungan dengan identitas nasional, berarti dia masuknya kemana, teman-teman? Ke sikap nasionalisme, ya. Nah, ini tadi artinya, teman-teman. Nasionalisme adalah kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan bangsa dan bernegara, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Ya, sederhananya, nasionalisme adalah sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negara. Ya, tadi juga kita udah bahas tuh, apa aja sih identitas negara Indonesia, ya, termasuk lagu, bendera, ya, teman-teman. Oke, ini udah 2 soal nih. Tadi kan jawaban yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian nasionalisme, ya, untuk soal kedua ini. Kita lanjut nih ke soal yang ketiga. Kontingen Indonesia akhirnya meraih emas pertama pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020 melalui cabang olahraga bulu tangkis. Medali emas diperoleh pasangan ganda putri Gracia Poli, Apriani Rahayu yang mengalahkan pasangan asal Cina. Mereka berhasil meraih kejuaraan itu dengan perjuangan panjang, melalui kerja keras, latihan rutin, dan disiplin yang kuat. Atas apa yang mereka lakukan tersebut menunjukkan sikap. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini Gracia Poli dan Apriani Rahayu ini kan memang sudah sudah ditugaskan ya, sudah menjadi pekerjaannya nih, mereka sebagai atlet bulu tangkis, ya. Dan mereka di sini kasusnya berhasil meraih kejuaraan, ya. Berarti teman-teman, mereka di sini sudah melakukan sesuai dengan kewenangannya, ya, sesuai dengan profesinya. Nah, kalau kita melakukan sesuai dengan profesi kita, ya, berarti itu merupakan sikap apa teman-teman? Sikap bela negara, ya. Oke, kita coba ingat lagi nih, arti dari bela negara apa sih? Oke, ini ya teman-teman, sikap dan tindakan semua orang sesuai kewajibannya, berdasarkan profesi, wewenang, status untuk mendukung tujuan negara, ya. Nah, ini merupakan, coba nih, kita lihat yang non-fisik ya, atlet menjuarai kompetisi. Ya, kemudian juga kalau misalkan nih, kita sebagai warga negara yang baik ya, salah satu contoh bela negara adalah dengan membayar pajak. Oke teman-teman? Dah, kita udah bahas nih bela negara. Kita coba lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Muhammad Ahsan mengalami cedera betis ketika mendampingi Hendra Setiawan pada laga 16 besar Thailand Open 2, Rabu 20 Januari 2021. Ahsan Hendra saat itu menghadapi wakil Inggris. Sejak awal pertandingan, Ahsan sudah terlihat tidak nyaman bermain. Ahsan beberapa kali memperlihatkan gestur kesakitan dan juga langkah pincang.
Ahsan pada akhirnya meminta perawatan nih ketika skor 14-10 untuk keunggulan Ellis Rangerich. Setelah betis kirinya disemprot cairan pengurang rasa sakit, Ahsan memutuskan untuk melanjutkan pertandingan. Perjuangan Hendra Ahsan menahan rasa sakit serta kerja keras Hendra Setiawan sepanjang pertandingan pada akhirnya berbuah hasil. Ya, Ahsan Hendra kala itu sukses meraih kemenangan strike game atas skor 23-21 dan 21-15. Dalam hal ini, perjuangan Ahsan menahan rasa sakit merupakan sikap. Jawabannya apa nih teman-teman? Jawaban yang paling tepat yang A ya teman-teman, patriotisme ya. Bisa aja nih si Ahsan menyerah gitu ya setelah dia merasa kesakitan. Udahlah, Ahsan menyerah aja gitu. Udah cukup nih nggak melanjutkan pertandingan. Tapi dia tetap nih teman-teman melanjutkan pertandingannya ya. Sampai akhirnya mereka bisa menang. Oke teman-teman. Nah, ini merupakan patriotisme teman-teman. Karena di sini ada unsur pengorbanan nih yang dia lakukan ya. Sama nih teman-teman kalau misalkan tadi aku udah sebutkan ya, ada pemenang nasional nih pembaca Al-Qur'an, membuat masjid ya agar warga sekitar desa A dapat beribadah dengan baik. Oke? Nah, jadi teman-teman di sini ada unsur pengorbanan yang dilakukan ya. Kalau tadinya mulus-mulus aja nih, si Ahsan memang dari awal sehat sampai akhir terus mereka menang ya. Itu bukan patriotisme teman-teman ya. Tapi itu merupakan contoh bela negara. Nah, teman-teman, nih aku coba buatkan nih latihan soal ya. Ini dengan soal yang singkat ya, karena sebenarnya sama aja sih teman-teman ketika tadi kan kita membahas 4 soal yang panjang-panjang ya. Tapi kalau teman-teman bisa menemukan kata kuncinya, itu sebenarnya singkat aja kok teman-teman ya. Nah, ini ada 4 soal nih teman-teman, dengan 4 pilihan jawaban ya, dengan yang sesuai yang sudah kita pelajari ya. Nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan juga cinta tanah air ya. Ini soal yang pertama, menggunakan produk lokal termasuk apa ya. Kemudian yang kedua, atlet yang menjuarai Olimpiade Tokyo ikut mendirikan sekolah termasuk apa, oke? Yang ketiga, siswa semangat saat mengikuti pembelajaran jarak jauh termasuk apa nih teman-teman? Ya, dan yang terakhir, menyanyikan lagu daerah termasuk apa sih Kak? Oke, silakan teman-teman yang mau menjawab di kolom komentar silakan ya. Nanti aku beritahu jawabannya. Oke teman-teman? Nah teman-teman, sekian dulu nih video aku untuk membahas tentang perbedaan bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan juga cinta tanah air ya. Aku harap teman-teman bisa paham dan ketika ketemu soal nggak bingung-bingung lagi nih teman-teman. Oke deh, terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang dan juga like video-video aku. Oke teman-teman, salam sukses!